Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik, anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sudah barang tentu kalian sehat-sehat semua. Alhamdulillah, dengan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, anakku sekalian ya. Anakku sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi daripada kemarin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan PH. Apa itu PH? Penilaian harian ya, penilaian harian yang kedua ya. Dari subtema 2. Mudah-mudahan ulangannya kalian semuanya bagus-bagus ya. Anak sekalian ya. Baik anak sekalian, kita lanjut aja ya ke subtema 3 ya. Daripada tema 1 subtema 3 ini. Ya. Alhamdulillah pembelajaran 1 ya. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni faman ya Allah. Tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, apa sih materi subtema 3 tema 1 ini? Mari kita lihat sama-sama anakku sekalian ya. Baik, di sini adalah subtema 3 itu judulnya adalah bersyukur atas keragaman. Jadi, negara Indonesia memiliki wilayah dengan kondisi alam yang beragam, anakku sekalian. Kondisi alam Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat terhampar berbagai macam keadaan alam. Ada pegunungan, danau, laut, padang rumput, dataran tinggi, dataran rendah, ya, dan sebagainya. Semua itu adalah kekayaan Indonesia yang patut kita syukuri, anakku sekalian. Jadi Indonesia ini kaya sekali ya. Ada gunungnya, ada lautnya, ya, ada danaunya, ada padang rumput, dataran tinggi, ya, banyak. Ya, Indonesia ini adalah negara yang subur makmur, loh jinawi. Ya, baik anakku sekalian, kita lanjut aja materi pembelajaran 1. Ya. Nah, kita mengamati dulu ya anak sekalian ya. Nah, di Indonesia itu banyak ya berbagai Indonesia merupakan negara kepulauan ya yang memiliki lebih dari 6.000 pulau. Anak-anakku bayangkan ada 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ya. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam ya yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, gula aren, dan lain-lain. Dari keragaman rempah yang dimiliki muncullah beragam makanan tradisional yang khas ya. Baik, banyak ya makanan khas Indonesia, aku sekalian ya. Ada soto ya, soto Betawi, ya. Ada soto Lamongan ya. Siapa yang terkenal aku sekalian ya? Ya rendang. Dari mana tuh rendang? Ya rendang itu masakan dari Padang ya. Sudah tentu kalian sudah ya mencicipi masakan Nusantara ya. Terutama masakan Padang atau rendang itu ya. Itu masakan yang terkenal anakku sekalian ya. Masakan yang terkenal sampai ke mancanegara ya. Itu. Baik, banyak bukan hanya rendang saja anakku sekalian ya. Banyak masakan-masakan Indonesia ya yang enak-enak ya. Banyak ya, rempah-rempah ya, terkandung berbagai banyak rempah ya yang ada di Indonesia ini ya, diracik menjadi bumbu. Nah, ya, jadikanlah masakan-masakan ciri khasnya daerah masing-masing anakku sekalian ya. Terus ada dari Betawi, dari Sunda, dari Jawa, banyak ya masakan-masakan yang sudah kalian cicipi. Mungkin dari Jawa ya, mungkin dari Sunda, dari Betawi, banyak ya makanan-makanan ciri khas daerahnya masing-masing. Baik anakku sekalian, kita lanjut aja ya. Nah, di Indonesia, makanan tradisional Indonesia membutuhkan keahlian tersendiri dalam mengolahnya anakku sekalian ya. Jadi
Indonesia ini adalah salah satu negara yang memang kultur ya. Apa itu kultur? Kultur itu ada kebudayaan, budaya ya. Budayanya sangat banyak sekali anak sekalian yang banyak sekali ya. Jadi kalian bisa belajar kebudayaan-kebudayaan, minimal belajar kebudayaan ya asal daerahnya masing-masing ya. Ya. Dari Sunda, dari Jawa, dari Betawi, dari Padang, Sumatera ya. Dari Sumatera itu ya, dari Aceh, dari Papua ya, belajar. Makanya Indonesia ini adalah salah satu negara yang memang berkandung kekayaan alamnya yang luar biasa ya. Kekayaan alamnya yang melimpah ruah ya, Indonesia ini. Baik ya. Jadi temuilah seorang pembuat makanan tradisional di lingkunganmu ya. Kalau bisa, kalau ada, silakan ya ditanyakan atau menemui pembuat makanan tradisional ya. Tanyakan bagaimana cara pembuatannya ya. Dengarkan ceritanya dengan cermat, tuliskan kembali cerita tersebut. Jadi ya di sini ya, kalau kalian ada tetangga atau saudara yang yang suka masak gitu ya, ya ditanya ya lagi masak apa, terus bahan-bahannya seperti apa, ya terus pengolahannya seperti apa. Nah itu ya, ya itulah masakan-masakan atau makanan-makanan dari khas yang ada di Indonesia. Mungkin kalian bisa ya, atau orang tua kalian di rumah ya bisa atau pintar ya, membuat makanan-makanan ya ciri khas daerahnya masing-masing ya. Bisa tanya ya pada bunda ya, silakan. Bunda ya, tanyakan suka masak apa, misalnya masak soto Lamongan misalnya ya kan, atau apa namanya, banyak lagi ya, atau nasi goreng ya, nasi goreng ya, boleh silahkan ya, atau apa aja ya. Ya, yang terpenting adalah masakan-masakan Nusantara, masakan-masakan daerahnya masing-masing. Sekalian ya. Baik, lanjut aja dulu ya. Baik, selanjutnya adalah nah ini baca teks Palu Butung yang ada di buku siswa ya dengan cermat. Informasi apa yang kalian peroleh dalam setiap paragrafnya. Nah, kalian di situ ya, anak sekalian, ada di buku ya, PS Butung itu ya, di buku paket kalian. Itu ada di halaman 112. Ya, 112 sama 113. Kalian bisa baca-baca ya teks tentang es Palu Butung ya. Silakan ya. Ini adalah salah satu masa atau apa namanya? Es ya. Es Palu Butung ini adalah ciri ya dari masakan kota Makassar ya, anak sekalian ya. Baik, kita lanjut aja ya. Nanti itu kalian jawab di rumah ya, silakan. Nah, selain es Palu Butung, apalagi makanan tradisional Makassar yang kalian ketahui, berikan penjelasan atas makanan tradisional tersebut. Ya, jadi kalian bolehlah searching-searching di Google ya, silakan mencari makanan tradisional khas Makassar. Ya, tadi ada es Palu Butung. Terus ada es pisang hijau. Penjelasannya ya. Bahan utama pisang yang dibalut adonan berwarna hijau, kemudian disiram sirup dan diberi es, rasanya enak dan segar ya. Silakan kalian searching di Google, banyak ya makanan-makanan tradisional, khususnya ini dari Makassar ya anak sekalian ya. Silakan. Di situ ada apa namanya? Contoh-contohnya ya, silakan searching di Google ya, banyak khususnya dari daerah Makassar. Baik, masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan hasil bumi atau pertanian dari seluruh wilayah Nusantara sebagai bahan pangan. Bahan pokok makanan yang berbagai wilayah Indonesia cenderung mempunyai kesamaan seperti beras yang menjadi bahan pokok pangan masyarakat Indonesia. Temukan olahan nasi khas dari beberapa daerah di Indonesia. Tuliskan dalam tabel berikut beserta penjelasannya. Ya, baik, kita jelaskan sebentar. Jadi ciri khas makanan pokok Indonesia itu adalah apa? Nasi atau beras, ya, beras.
Itu adalah makanan pokok masyarakat ya Indonesia ya. Jadi nah di sini kalian bisa melihat bahan bakunya dari beras apa saja ya. Makanan tradisional berbentuk nasi ya. Silakan kalian bisa ya, men-searching juga di Google banyak ya, insyaallah. Nah, di situ ada nasi kapau. Nah, nasi kapau itu nasi rames khas negeri Kapau, Sumatera Barat. Masakannya terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau. Gulai sayur, nangka, ya, cubadah, gulai tunjang, urat kaki kerbau atau sapi, gulai cangcang, tulang dan daging kerbau, gulai babek atau perwek kabau. Nah, itulah dari khas masakan dari Sumatera Barat ya, yaitu nasi kapau. Baik, teman sekalian, yaitu untuk ada di tabel 3.2 di halaman 115 ya, anakku sekalian, silakan di buku paket ya. Silakan kalian sambil di rumah sambil santai-santai mengerjakan itu ya, dikerjakan di rumah ya. Baik. Nah, sekalian, ya di sini ada tugas nih buat kalian ya. Cuma tujuan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap alat dan bahannya. Jam tangan yang berdetak, 2 tabung kertas, dan 2 kardus bekas susu ya. Caranya adalah susunlah 2 kardus bekas susu secara sejajar. Jika tidak ada kardus bekas susu, dapat diganti dengan tumpukan buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan 2 tabung kertas di atas kardus bekas susu. Ambillah jam tangan dan dekatkan ke telingamu untuk memastikan bahwa jam tangan itu berdetak. Letakkan jam tangan itu ke dalam salah satu tabung kertas ya. Yang kelima adalah letakkan piring atau benda lain yang keras di kedua ujung tabung keras ya. Apakah kamu dapat mendengarkan detaknya? Yang keenam adalah gantilah piring dengan menggunakan gabus atau benda lunak yang lain. Apakah kamu dapat mendengarkan detaknya? Nah, itu ya anak-anak sekalian, insyaallah itu tugasnya ya untuk pembelajaran